Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian kita seputar hukum-hukum thaharah. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa thaharah ini tidak bisa dipisahkan dari rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Dan sholat jika dijaga, jika dipelihara sehingga di mata Allah Subhanahu wa taala menjadi salat yang berkualitas, maka hal tersebut akan menjadikan seorang hamba lebih mudah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga di akhirat nanti barang siapa yang salatnya itu dihukumi baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah yang lain mengikut. Sebaliknya, jika sholat itu rusak di mata Allah, jika sholat tersebut cacat di mata Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang lain pun akan ikut rusak. Nah, kita harus ingat bahwa syarat sah sholat itu adalah thaharah. Maka kajian dan pelajaran tentang thaharah ini adalah bab yang harus selalu diperhatikan dan dimurajaah oleh kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Baik apakah dia orang awam, apalagi dia adalah seorang thulabul ilmi seperti kita, ya, para mahasiswa ilmu syariah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang haid. Ya. Haid itu definisinya adalah darah alami yang keluar dari wanita pada waktu-waktu tertentu. Saya ulang bahwa darah haid itu adalah darah yang hanya dialami oleh wanita pada waktu-waktu tertentu, dan ini merupakan kodrat wanita. Adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat kaum wanita. Nah, darah haid ini tentu memiliki aturan-aturan yang harus dijaga, diperhatikan oleh setiap muslimah, sehingga darah haid tersebut bukan lagi dilihat sebagai sesuatu yang kotor, tapi dia bisa memberikan nilai. Nilai dalam tanda kutip artinya ketika seseorang itu memperhatikan aturan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang terkait dengan darah haid, maka dia akan menjadi bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang misalkan perempuan yang sedang haid untuk sholat, untuk puasa. Lalu hamba tersebut, lalu perempuan tersebut taat, maka taatnya itu menjadikannya bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi ini kita tidak selalu memandang bahwa darah haid itu adalah darah kotor. Memang iya, itu darah yang kotor, yang mengganggu, tapi sesungguhnya ketika kita mensikapi hal tersebut dengan penyikapan yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan buat kita hamba-hambanya, maka insyaallah itu akan menjadi bernilai buat hamba tersebut. Terkait batasan haid, ya, batasan haid berapa minimal tahun atau berapa minimal usia seorang wanita sudah mengalami haid, dan berapa hari durasi haid itu atau berapa hari masa haid tersebut, minimalnya dan maksimalnya, dan kita perlu pelajari, ya. Para ulama mengatakan bahwa la hadda li aqallil haid syar'an binisbah lisanawat.
terkait usia kapan wanita itu haid, ini tidak bisa ditetapkan usia minimalnya kapan. Apakah 6 tahun, 7 tahun, 12 tahun? Ya, ada kasus perempuan memang sudah haid pada usia 7 tahun misalkan, atau 8 tahun. Tapi itu tidak lantas dijadikan sebagai batasan minimalnya. Ya. Kapanpun wanita melihat darah haid atau mendapati darah haid telah keluar dari tubuhnya, maka dia sudah dianggap sebagai perempuan yang baligh, ya. Sebagai perempuan yang sudah mengalami haid. Ya. Apakah dia berusia 8 tahun atau 9 tahun, ya, atau sebelum 8 tahun, atau di atas 9 tahun, ya. Ini tidak bisa ditetapkan batas minimalnya. Ya. Demikian pula batas maksimalnya. Ya. Batas maksimalnya tidak bisa dibatasi dengan usia tertentu. Ya. Maka perempuan ketika dia mengalami haid, ya, sejak saat itu dia sudah dianggap baligh, sudah dianggap balighah. Dan meskipun, ya, sekiranya umurnya itu 40 tahun atau 50 tahun atau lebih, ketika dia masih melihat haid atau masih mengalami haid, maka ya dia tetap ya dihukumi sebagai perempuan yang harus mengikuti aturan-aturan syariat terkait bagaimana bagaimana syariat itu mengatur perempuan yang mengalami haid. Apa implikasi-implikasi yang harus diterima oleh perempuan sebagai ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam kondisi haid. Nah, itu tadi terkait usia, ya. Jadi kita sudah bisa pahami bahwa usia minimal dan maksimalnya itu agak sulit untuk dibatasi. Yang jelas kapanpun perempuan melihat atau mengalami haid, maka sejak itulah kemudian berlaku hukum yang terkait dengan haid. Demikian pula ketika perempuan sudah mendekati masa menopause, ya, kemudian dia masih haid, maka ya, dia harus taat kepada syariat, taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terkait dengan masa perempuan mengalami haid, menurut saya adalah berapa lama sesungguhnya haid itu dialami oleh wanita setiap bulannya. Ini juga tidak ada batasan minimalnya. Jadi tidak ada batasan minimal bagi perempuan yang mengalami haid. Demikian pula batasan maksimal berapa hari, ya, itu juga tidak bisa dibatasi. Maka sekiranya perempuan melihat darah haid 1 hari atau sehari semalam, ya, atau lebih sedikit dari sehari semalam, maka itu haid. Perempuan mengalami haid cuma sehari, apa iya ada? Ya, bisa jadi ada. Jadi dalam sebulan dia cuma 1 kali haid. Cuma 1 hari haidnya. Itu ada. Fakullama, ini saya bacakan ya. Fakullama ra'athul mar'atu min damin tabi'in. Maka setiap kali wanita melihat darah alami atau darah haid yang alami itu, dan tidak ada sebab sakit atau cedera di tubuhnya atau di rahimnya, maka dia adalah darah haid, tanpa harus kemudian menetapkan batasan tertentu atau usia tertentu. Saat itu wanita sudah diterapkan padanya hukum-hukum haid, ya. Seperti misalkan harus meninggalkan sholat, ya, tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Kemudian bagaimana jika atau berapakah sesungguhnya masa antara 2 haid?
berapa hari atau berapa waktu masa antara haid yang satu dengan haid yang berikutnya. Menurut pendapat yang sahih, yang benar bahwa hal ini juga tidak memiliki batasan minimal dan maksimal. Antara haid bulan yang ini misalkan dengan bulan yang akan datang atau bulan yang sebelumnya, ya, antara haid bulan sekarang dengan bulan yang sebelumnya, ya, itu juga terkadang sulit ditetapkan berapa batas maksimal minimalnya. Wanita, ya, seorang wanita boleh jadi setelah selesai masa haidnya, ya, masa haid yang misalkan 5 hari atau 10 hari, ya, atau lebih dari itu, kemudian datang lagi masa haid di bulan berikutnya, ya. Ini terkadang sulit dibatasi, sulit ditentukan berapa batas minimalnya. Ya. Demikian pula batas maksimalnya, berapa lama dia berada dalam kondisi suci, ya, antara dua haid itu. Boleh jadi ada perempuan yang masa sucinya itu sebulan, ya, dari haid yang satu kepada haid berikutnya sebulan. Ada yang 2 bulan, ada yang lebih, ya. Ada yang sampai 3 bulan belum haid lagi. Maka yang seperti ini memang harus mengetahui bahwa memang masa suci antara haid itu, haid yang sebelum dengan haid berikutnya itu, atau haid yang sebelumnya itu memang terkadang tidak bisa dibatasi. Yang penting kapan perempuan melihat, ya, atau mengalami haid, ya, dia bisa mengetahui ini darah haid. Ya. Maka saat itu dia langsung menerapkan hukum-hukum ini. Ada bahasa yang dijadikan sebagai kaidah oleh para ulama bahwa hukum asal atau sesuatu yang bersifat asal pada apa saja yang keluar dari rahim wanita itu adalah haid. Hukum asalnya. Darah yang keluar dari rahim wanita itu hukum asalnya adalah haid. Jika perempuan tersebut tidak yakin, belum tahu apakah ini darah haid atau bukan darah haid. Ya, terkadang nanti ada darah yang keluar dari rahim seorang wanita itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Ya, sebagian perempuan mengalami itu. Tapi hukum asalnya darah apa saja yang keluar dari rahim wanita, hukum asalnya itu dihukumi haid. Ya. Kecuali jika ada ciri yang lain yang menunjukkan bahwa darah tersebut bukanlah darah haid. Nah, ini berlaku nanti untuk apa? Berlaku untuk perempuan yang ragu-ragu, yang belum tahu, kan, terutama yang belum baligh, ya. Jadi tidak tahu itu, tidak pernah mengalami. Kalau dia ragu, kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya darah haid. Yang keempat, ya, terkadang perempuan itu haidnya maju, ya. Ya. Biasanya dia menghitung. Biasanya sudah mulai haid tanggal 5, tahu-tahu maju menjadi tanggal 2 sudah haid. Atau mundur masa haidnya. Terutama perempuan yang sudah menikah, ya, biasanya karena sudah menikah, ya, terjadi sedikit kekacauan pada siklus haidnya itu, ya, kadang maju, kadang mundur, ya. Ya. Kadang bertambah darahnya, kadang berkurang, ya. Tidak seperti darah yang dia alami sebelumnya, ya. Kadang misalkan dia melihat darah haid atau sudah mulai haid pada awal bulan, ya. Tahu-tahu baru haid pada akhir bulan, ya. Terkadang juga ada perempuan yang mengalami masa haid 6 hari, ya. Pada setiap bulan 6 hari. Tahu-tahu di bulan berikutnya atau di bulan yang lain masa haidnya sampai 8 hari. Nah, maka bagaimana nih kalau perempuan mendapati hal-hal seperti ini? Ya. Fa hukmu hadhil mas'alah, maka jawaban untuk wanita yang mengalami hal ini
annama tarahu al-mar'atu min damin lahu sifatul haid fa haid ma'adahu tuhur. Maka perempuan melihat, ya, melihat apabila darah yang keluar itu memiliki ciri atau tanda-tanda darah haid, maka itu adalah haid. Dan jika darah tersebut tidak memiliki ciri daripada darah haid, maka itu bukanlah haid. Demikian pendapat yang insya Allah shawab, ya, insya Allah benar, ya. Nanti kita akan sebutkan apa ciri-ciri darah haid itu, insya Allah. Dan tentu kalangan wanita lebih paham, kalangan wanita lebih bisa membedakan ciri-ciri darah haid dan darah yang bukan haid. Baik, kita masuk kepada poin berikutnya. Bagaimana jika darah haid berhenti pada masa haid? Ya. Wanita dewasa pasti sudah harus tahu dong. Wanita yang sudah balik pasti sudah mengerti kebiasaan dia kalau haid itu berapa hari. Ya. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang lebih dari itu, atau ada yang lebih kurang dari itu, maka dia mengingat, ya, menghafal betul itu. Persoalannya atau pertanyaannya, bagaimana jika darah haidnya berhenti di masa haid yang bersifat rutin? Dikatakan di sini bahwa jika seorang wanita itu kebiasaannya setiap haid adalah 7 hari, lalu datang darah haid, ya, pada bulan berikutnya, misalkan datang darah haid hari pertama, ya, masuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan tiba-tiba di hari keempat berhenti darahnya, tidak keluar lagi. Kemudian, ya, setelah berhenti pada hari yang kelima, ya, hari keempat kosong, ya, bersih pada darah. Hari kelima muncul lagi darahnya. Demikian pula hari ke-6, demikian pula hari ke-7. Maka bagaimana jika perempuan mengalami seperti ini? Jawabannya adalah fahadal inqita'u la ibrata bihi. Maka satu hari yang terputus darah haid itu tidak dianggap sebagai suci, ya. Dia mengambil hukum haid. Meskipun darahnya berhenti pada hari keempat misalkan, dan dia terbiasa haidnya itu 7 hari atau 6 hari, maka yang keempat itu, yang berhenti pada hari keempat itu tidak dihukumi sebagai darah haid. Baik, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu sufrah wal kudrah. Apa itu sufrah wal kudrah? Bercak-bercak, ya. Bercak-bercak yang terjadi pada wanita di masa-masa ini, ya, di masa-masa haid atau di masa-masa setelah haid. Pertama, kita lihat dulu definisi sufrah, ya. Sufrah itu ma'un qas-sadid ya'luhu sufrah. Sufrah adalah cairan seperti nanah yang didominasi oleh warna kuning. Adapun kudrah, ya, adalah cairan yang bercampur dengan cairan yang agak kemerah-merahan. Cairan yang bercampur dengan warna kemerah-merahan. Perempuan biasanya mengalami hal ini. Maka jika perempuan mengalami bercak-bercak, ya, warna-warna yang itu tadi, kuning-kuningan, ya, warna bercak-bercak yang warnanya itu agak kuning, ya, namun mirip, ya, seperti nanah juga, ya, seperti nanah, atau, ya, kadang warnanya merah, ya. Nah, ini kita akan coba lihat bagaimana penjelasan para ulama, ya. Yang pertama, kalau bercak-bercak itu keluarnya sebelum keluar darah haid, dalam masa sehari atau 2 hari contohnya, ya. Jadi bercak itu terjadi sebelum masa atau sebelum keluar darah haid, kira-kira sehari atau 2 hari lah, ya. Maka ini tidak dianggap sebagai darah haid, ya. Maka perempuan hendaknya menunggu, memastikan sampai darah haidnya mulai keluar, ya. Sehingga dalam kondisi ini, ya, oleh karena dia tidak dihukumi sebagai perempuan yang haid, maka dia tetap sholat. Kalau dia puasa, tetap berpuasa. Meskipun
terkadang ya ada tanda-tanda sudah hampir dekat keluarnya dari darah haid. Ya. Tetap kalau itu masih bercak-bercak saja, ya, belum darah haid, maka tidak bisa dihukumi sebagai darah haid. Maka dia harus sholat saat itu. Berikutnya keadaan yang kedua, jika bercak-bercak itu ya, warna merah dan warna kuning itu ya, keluarnya di zaman kebiasaan atau zamanul adah. Misalkan apa yang maksud dengan zaman atau waktu kebiasaan? Misalkan kebiasaan perempuan haidnya 6 hari. Ya. Haidnya 6 hari. Kemudian pada hari pertama, pada hari kedua, pada hari ketiga, ya. Pada hari ketiga dia melihat kudrah was sufrah. Ya, dia melihat bercak-bercak itu. Kemudian pada hari keempat, pada hari kelima, pada hari keenam kembali apa? Kembali datang haid. Ya. Saya ulang ya. Kalau ada perempuan, kebiasaannya itu kalau haid 6 hari. Hari pertama keluar darah haid. Hari kedua keluar darah haid. Hari ketiga darah haid berhenti. Tapi ada bercak-bercak hari ketiga itu. Ya. Nah hari keempat muncul darah haid lagi. Hari kelima tetap normal darah haid, hari keenam darah haid. Maka hari ketiga bagaimana? Apakah dia nggak sholat? Ya. Nah, kalau seperti ini kondisinya, maka dia masuk ke dalam kategori perempuan haid. Ya, meskipun pada hari ketiga itu dia hanya melihat bercak, tidak melihat darah haid. Ya, tetap dihukumi orang yang haid. Allah Ta'ala alam. Yang ketiga, bagaimana jika bercak-bercak atau kudroh dan sufroh ini terjadinya itu di waktu terakhir dari waktu haid. Ya. Di hari terakhir dari waktu haid itu. Misalkan dia haidnya biasanya 6 hari. Ya. Nah di hari ke-6 ini, dia nampaknya sudah mulai berhenti haidnya, darah haidnya, tapi melihat bercak-bercak. Ini kita lihat bagaimana para ulama membagi ini ya, menjelaskan. Saya akan bacakan di sini. In kanat ba'da tuhri fala ibrata bil qudrati was sufrah. Jika bercak-bercak itu terjadi setelah suci. Ya. Maksudnya setelah suci itu ada tanda yang perempuan lebih tahu lah ya. Bahwa tanda itu sesuatu yang licin ya, bening ya. Itu sudah muncul ya setelah haid tentunya ya, kemudian sudah mandi. Nah setelah tanda itu ya, munculnya sesuatu yang munculnya cairan yang bening itu, bening dan alam ya, atau putih lah. Kalau sudah muncul hal tersebut, maka bercak-bercak yang muncul kemudian setelah itu tidak dianggap lagi. Kita buat contoh di sini, misalkan ada wanita yang kebiasaannya itu 7 hari. Ya, 7 hari haidnya tiap bulan. Ya. Kemudian dia suci ya, sudah bersih, sudah terlihat itu tanda kalau bahasa fikihnya al-qassatul bayda. Sesuatu yang bening itu sudah keluar. Nah, setelah itu dia melihat lagi ada bercak. Ya, setelah dia suci tentunya ya, maka bercak-bercak ini tidak dianggap sebagai haid. Karena itu perempuan dalam kondisi ini dihukumi sebagai perempuan yang bersih dan dia wajib sholat dan wajib puasa kalau berada di bulan Ramadan. Keadaan yang kedua ya, ketika melihat bercak-bercak setelah haid ya. Yang kedua adalah saya bacakan wa in kanat qabla tuhri muttasilatun bidanil haid fa hukmuha hukmul haid. Wa in kanat qabla tuhur. Kalau bercak-bercak itu terjadi sebelum masa suci atau sebelum suci, maksudnya sebelum terlihat itu sesuatu yang bening itu ya, itu belum terlihat. Artinya dia tersambung dengan darah haid ya. Bercak-bercak itu munculnya masih bersambung dengan darah haid. Maka saat itu hukumnya adalah hukum perempuan haid. Illa an tatajawaza as-sufrata wal qudrah al-'ada al-ghaliba lin-nisa 6 ayyamin aw 7. Kecuali jika
sufrah wal kudrah atau bercak-bercak itu melewati kebiasaan yang umum pada wanita. Kebiasaan masa haid yang umum pada wanita yaitu 6 sampai atau 7 hari. Maka saat itu siapapun dari wanita yang mengalami ini, ya, siapapun dari kaum muslimah yang mengalami ini, dia hendaknya mandi lalu sholat, dan saat itu dia dihukumi ke dalam orang-orang ke dalam wanita yang sudah suci. Contohnya, jika seorang wanita ya, misalkan mengalami haid 3 hari ya, atau 4 hari saja, kemudian berhenti darah haid tersebut, ya, tapi masih berlangsung bercak-bercak itu, ya. Maka bercak-bercak ini di sini sekarang ini masih dianggap sebagai bagian dari haid hatta tatuhur, sampai dia suci. Atau perempuan itu mencapai kebiasaan umumnya wanita yang haid itu 7 hari, ya. Sudah melewati itu, maka saat ini perempuan meskipun ada bercak-bercak, ya, ketika sudah lewat 7 hari, sudah 7 hari ya, 7 hari ya, itu bercak-bercak sudah nggak dianggap lagi, dia sudah masuk ke dalam kelompok, sudah masuk dianggap sebagai perempuan yang suci. Wallahu a'lam. Baik, ada beberapa poin terkait masalah haid ini yang juga perlu diingat oleh semua kita, ya. Yang pertama adalah mentalak istri di saat dia dalam kondisi haid haram. Dan ini disebut dengan talak bid'ah, ya, talak bid'ah. Yang kedua, diharamkan bagi perempuan yang haid untuk mengerjakan sholat, berpuasa, dan dia tentu diwajibkan mengqadha puasa, namun tidak diwajibkan mengqadha sholatnya. Yang ketiga, idza adrakatil mar'atu min awwali waqti shalah, jika perempuan mendapati di awal waktu sholat, ya, sekitar 1 rakaat, ya, durasi 1 rakaat secara utuh, ya. Kemudian dia haid, ya, sebelum dia sholat, maka jika dia telah suci, dia wajib mengqadha sholat ini. Bagaimana tuh? Saya ulang. Jika perempuan misalkan masuk waktu zuhur, ya, tapi dia nggak langsung sholat, ya, dan waktu dia menunda sholat itu kira-kira kalau diukur itu ya mencapai 1 rakaat lah, ya, mencapai 1 rakaat sempurna dengan sujudnya, dengan rukuknya, ya. Nah, begitu dia mau sholat haid, padahal tadi sudah azan, dia masih santai-santai, kan, santai. Artinya kalau dia mau sholat itu sudah bisa rakaat lebih bahkan, tiba-tiba haid. Maka bagaimana kata para ulama, apakah perempuan ini diwajibkan untuk mengqadha sholat itu ketika suci atau tidak, ya? Atau misal begini, wa kadzalika law tahurat qabla khurujil waqti bimiqdari raka'ah fa innaha taghtasil wa taqdi hadhihi shalah walau ba'da khurujil waqt. Seandainya perempuan itu sudah suci, ya, sebelum waktu sholat itu sudah habis, ya. Ada perempuan sudah suci, ya, sebelum waktu sholatnya habis seukuran 1 rakaat, ya. Maka perempuan saat itu, ya, ketika masih ada 1 rakaat, ya, hendaknya dia mandi segera lalu mengqadha sholat ini meskipun sudah keluar waktu. Nah, ini kadang-kadang nggak diperhatikan oleh sebagian kaum muslimat. Ada tanggung jawab, ada perintah Allah yang belum dia tunaikan. Ya, jadi misalkan, ya, sebagai contoh yang mudah,
masuk sholat asar, dia dikumandangkan azan, dia nggak langsung sholat, dia santai-santai dulu, ada keperluan. Ya. Akhirnya sekarang waktu sudah berjalan melebihi 1 rakaat. Ya. Dia sholatnya kira-kira 2 jam setelah azan. Ya, ini kalau suci, ya, kalau perempuan ini suci maka dia wajib mengqadha sholat ini. Kalau dia sudah suci ya, dia wajib mengqadha sholat ini, sholat asar yang dia tinggalkan itu. Jadi jangan dikira itu nggak diqadha ya. Diqadha. Baik. Sama juga misalkan kalau dia suci sebelum waktu sholat habis, dia sucinya misalkan pas azan asar berkumandang, ya, terus dia nggak sholat ya, karena apa? Karena masih haid ya. Nah begitu kira-kira mendekati maghrib, ya, mendekati matahari terbenam, mungkin masih sempat sholat 1 rakaat lah ya. Dia sudah suci, sudah melihat tanda suci, maka dia segera sholat, ya, asar saat itu. Kalaupun waktunya kurang, maka dia ya mengqadha sholat tersebut karena dia sudah suci sebelum waktu keluar. Kemudian ini jelas ya insyaallah ya. Berikutnya adalah membaca Quran bagi perempuan yang haid itu dibolehkan. Ya. Membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid dibolehkan. Tetapi menyentuh Al-Quran itu dilarang kecuali kalau dia memakai pelapis. Seperti kaos tangan pakai, menyentuh Quran dibolehkan. Tapi kalau membaca Al-Quran ya silahkan saja. Apakah dari hafalannya atau dengan melihat langsung atau dengan melihat HP. Kalau melihat HP, ya, aplikasi Al-Quran di HP itu tidak mengambil hukum mushaf sehingga bisa disentuh layar HP-nya ya. Beda antara HP dengan mushaf Al-Quran. Itu yang perlu kita ingat ya. Ini juga sangat penting bagi perempuan-perempuan yang hafizah, yang banyak hafalannya ya. Dia harus murojaah. Kalau sampai dia nggak murojaah kan, sampai 3 hari nggak murojaah, nanti khawatir lupa. Maka silahkan murojaah hafalannya. Ya, silahkan dia baca Al-Quran meskipun dalam kondisi haid. Ya. Memang ada juga ulama yang melarang. Ya. Tapi ulama yang melarang pun mengizinkan membaca Al-Quran yang dia itu adalah ayat-ayat yang menjadi doa. Ya. Ayat-ayat yang menjadi doa atau menjadi zikir. Jadi insyaallah pendapat yang rajih adalah dibolehkan seorang perempuan yang sedang haid untuk membaca Al-Quran. Ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, berikutnya adalah yahrumu 'alal haid al-lubthu fil masjid hatta law aminat talwithuhu. Diharamkan bagi wanita yang sedang haid untuk menetap di masjid meskipun dia merasa aman haidnya itu tidak mengotori masjid. Wa kadzalika yahrum 'alaiha al-murur fihi in khasyat talwith walau kana lihaja. Demikian pula wanita itu dilarang melintasi masjid, maksudnya masuk lewat dari pintu ke pintu yang lain. Dilarang dia lewat di dalam masjid kalau dia khawatir darah haidnya mengotori masjid. Jadi dalam pandangan ini perempuan dilarang menetap di masjid ketika dalam kondisi haid. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang istihadhah. Ya. Pembahasan tentang istihadhah. Istihadhah ini berbeda dengan haid. Istihadhah berbeda dengan haid, meskipun darah itu juga secara lahiriah, secara lahir keluar dari rahim wanita ya, dan dia memiliki hukum sendiri. Apa itu darah istihadhah? Pengertian darah istihadhah adalah
damun yakhruju minal mar'ati la yasluh an yakuna damu haidin wala nifas. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari rahim wanita, namun bukan darah haid dan bukan pula darah nifas. Bukan darah haid, bukan pula darah nifas. Bagaimana cara membedakan antara darah haid dengan darah istihadah? Yang pertama, darah haid itu darah yang biasa ya, darah yang alami, darah yang sesuai dengan kodrat wanita. Dia keluarnya itu pada waktu-waktu yang jelas, pada waktu-waktu yang diketahui. Amma damul istihadah, adapun darah istihadah, fahuwa damun fasad wa illah laisa lahu awqat ma'lumah. Darah istihadah itu tidak ada waktunya. Dan dia adalah darah yang ditimbulkan oleh penyakit, adalah sebuah penyakit. Yang kedua, damul haid yakhruj min aqsar rahim. Amma damul istihadah yakhruj min adnar rahim. Konon bahwa darah haid itu adalah darah yang keluar dari dari rahim yang paling dalam, dari bagian yang paling dalam di dalam rahim. Adapun darah istihadah itu adalah darah yang keluar di dekat rahim. Sumbernya adalah bagian yang terdapat di dekat rahim. Jadi bukan seperti darah haid yang dari dalam rahim. Berikutnya, damul haid aswad ghalidh lahu raihah karihah. Tanda yang ketiga bahwa darah haid itu warnanya lebih hitam-hitaman, ya. Hitam merah pekat. Ya. Lahu raihah karihah, yang memiliki aroma yang sangat bau. Ya. Amma damul istihadah, adapun darah istihadah itu warnanya merah dan lebih cenderung kepada kuning, ya. Dan tidak ada aromanya. Tidak ada aroma. Jadi merahnya itu lebih kepada kuning, asfar. Ya, tentu wanita yang mengalami ini lebih mengerti lah ya. Berikutnya, damul haid la yatajammad idza dhahar li'annahu tajammada fil rahim thumma infajar. Amma damul istihadah fa yatajammad idza dhahar. Konon darah haid itu tidak mengental. Tidak mengental kalau sudah muncul ya. Berbeda dengan darah haid, darah istihadah, dia mengental apabila sudah muncul. Apa sih bahasa itu? Mengental. Ya. Atau mengering lah ya. Tajammad itu kalau diartikan secara bahasa artinya membeku, mengeras. Saya nggak tahu persis ya, tapi mungkin ini maknanya adalah mengental itu. Mengental. Jadi darah istihadah itu begitu keluar dia mengental. Adapun darah haid tidak. Nah, bagaimana dengan orang yang mengalami istihadah? Kita akan lihat di sini ya. Keadaan yang pertama, ya, ada wanita, dia sudah memiliki jadwal haid. Jelas harinya, jelas kapan. Ya, misalkan ada seorang wanita yang kebiasaannya ketika haid itu di awal bulan sampai hari yang ke-6. Kemudian setelah melewati hari yang ke-6, ternyata masih ada darah yang keluar. Ya. Maka saat itu perempuan hendaknya apa? Hendaknya segera melihat berapa hari kebiasaannya. Misalkan dia kebiasaannya itu 6 hari pertama di awal bulan. Saat itu setelah lewat dari 6 hari maka dia segera mandi. Ya, kemudian hukumnya menjadi hukum perempuan yang bersih. Bisa dipahami ya. Jadi bagi yang haidnya jelas ya. Begitu masuk hari 6 ya sudah dia langsung anggap sudah selesai haidnya dan masuk kepada istihadah. Di bagi yang sudah jelas masa waktu haidnya. Yang kedua adalah an takuna al-mar'atu la haidun ma'lum wa laha tamyiz salih. Yani laha 'adatun ta'tiha awal asy-syahr.
Yang kedua adalah perempuan yang haid itu sudah memiliki juga haid yang jelas waktunya dan dia bisa membedakan dengan pembedaan yang bagus ya. Jadi dia sudah memiliki hari kebiasaan rutinnya itu pada awal bulan. Contoh ya, pada awal bulan. Ada perempuan yang misalkan haid itu selalu di awal bulan. Selalu ya. Kemudian darah berhenti. Di tengah bulan tiba-tiba dia melihat darah yang seperti haid. Dilihat warnanya, dilihat kadarnya, ini kok seperti darah haid ya, bagaimana nih? Ya, sudah ada perempuan begitu kadang-kadang ya, dia sudah ngerti, dia sudah ingat betul, dia itu haidnya di awal bulan dan hanya 6 hari misalkan. Dan ketika sampai 6 hari sudah berhenti darahnya. Tiba-tiba di pertengahan bulan muncul lagi darah dan warnanya warna haid, darah haid. Nah, ini bagaimana? Nah, dalam kondisi seperti ini maka perempuan tersebut kembali kepada masa rutinnya itu ya. Dia kembali kepada itu saja ya, cukup 6 hari itu meskipun dia di pertengahan bulan melihat ada muncul lagi darah yang mirip dengan darah haid. Jadi darah yang muncul kemudian itu nggak dianggap lagi ya. Darah yang muncul mirip ya, bukan pasti darah haid, tapi mirip darah haid itu tidak dianggap sebagai darah haid. Dia sudah masuk ke dalam kondisi suci. Ya. Berikutnya adalah an yakuna laha 'adatan nasiyatha wa laha tamyiz. Ya. Keadaan ketiga, seorang wanita itu sudah memiliki hari kebiasaan kapan haidnya, ya. Tapi dia lupa. Ya. Dia memiliki kemampuan untuk membedakan antara darah haid dan yang bukan haid ya. Nah, jadi dia suatu ketika dia sudah haid, tapi dia tidak tahu persisnya berapa hari, kemudian kapan ya, lupa dia. Lalu dia mengalami haid dan selesailah haid. Nah, kemudian di pertengahan bulan atau di akhir bulan dia kembali melihat ada darah yang keluar dan mirip dengan darah haid. Ya, yaitu darah yang mulai hitam dan pekat ya. Dan banyak. Nah, dalam kondisi seperti ini maka perempuan ini kembali kepada apa? Kembali kepada bagaimana kemampuan dia membedakan. Ya. Kemampuan dia membedakan kapan darah haid itu dan dia cermati itu. Ya, dia harus cermati darah yang keluar itu ya. Kalau dia yakin itu darah haid, ya, maka ya dia pastikan itu adalah haid ya. Dan jika dia yakin itu bukan darah haid, ya, beda, maka dia segera mandi dan dan menganggap dirinya sudah suci kembali. Ini untuk yang siapa? Untuk perempuan yang lupa dengan kapan haidnya dan berapa hari haidnya. Keadaan yang keempat, idza lam yakun laha tamyiz wa qad nasiyat zamana 'adatiha fala tadri hiya awwal asy-syahr aw wasatuhu aw akhiruhu. Ada perempuan yang tidak punya kemampuan untuk membedakan, untuk mengetahui darah haid itu, dan dia sudah lupa kapan masa haidnya dan berapa hari masa haidnya. Apakah di awal bulan, di tengah bulan atau di akhir bulan ya. Nah, pada saat dalam kondisi ini maka perempuan ini diharuskan untuk selama 6 hari ya, selama 6 hari dia duduk sebagai perempuan yang haid ya. Dalam 6 hari dia menganggap dirinya sedang haid atau 7 hari sebagaimana umumnya perempuan-perempuan yang seusia dengannya ya. Terhitung dari kapan? Terhitung dari hari pertama dia lihat. Kemudian setelah itu mandi.
Kalau sudah lewat 7 hari maka mandi. Yang kelima, an la yakuna laha 'adah, ya. Ada perempuan yang memang tidak memiliki kebiasaan hari-hari yang pasti, ya, kebiasaan kapan datangnya darah haid itu. Dan jika si perempuan memang belum pernah haid sebelumnya, ya, lalu datang darah haid dan terus berlangsung darah haid itu, ya, maka ini disebut sebagai perempuan yang mubtadi'ah, ya, perempuan yang baru mengalami haid pertama kali. Nah, dalam kondisi seperti ini, idza kana lahu tamyizun saleh, ya, kalau seorang perempuan memiliki kemampuan untuk membedakan antara darah haid atau darah yang mirip seperti haid, ya, mengetahui warnanya, mengetahui aromanya, ya, maka dia ambil itu kondisi sebagai sebagai rutin dia, sebagai haid dia, ya, sebagai haid rutin dia kelak, ya, atau nantinya, ya. Wa in lam yakun laha tamyiz, ya, kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara darah haid dengan yang bukan haid, maka dia hendaknya melihat kepada kawan-kawannya atau orang-orang yang seumuran dengannya, ya, maksudnya yang seusia dan seukuran dia, ya. Apabila dia mendapati bahwa kawan-kawannya yang seusia, ya, yang secara fisik mirip, ya, mirip dengannya, ya, secara fisik, ya, ukuran dan sebagainya mirip dengan dia, maka dia saat itu melihat berapa masa haid orang-orang atau wanita-wanita yang seusia dengannya. Jika 6 hari misalkan, maka dia pun mengambil 6 hari, ya, sebagai apa? Sebagai haidnya itu. Terakhir terkait dengan orang mustahadah, bagi perempuan yang mengalami istihadah hendaknya berhati-hati, ya, dan terus berupaya menutup jangan sampai ada darah yang keluar pada pakaian misalkan, ya. Jangan sampai ada darah yang keluar mengenai pakaiannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, seorang perempuan yang mustahadah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berwudu ketika masuk waktu, ya. Fa innahu la yajibu 'alaiha an tatawadda maratan ukhra 'inda dukhul waqt, bal la yajibu 'alaiha an tatawadda hatta yahsul laha hadathun akhar ghair damil istihadah. Jadi perempuan yang mustahadah itu tidak diwajibkan untuk berwudu setiap masuk waktu, ya, sampai wudunya batal. Wudunya batal oleh pembatal yang lain, seperti buang air kecil misalkan, atau buang angin dan sebagainya. Jadi kalau dia nggak batal, ya, maka biarpun darah istihadah keluar, dia nggak perlu berwudu lagi. Selagi dia masih punya wudu dari wudu yang pertama misalkan. Nah, yang ketiga di antara hal yang terkait dengan istihadah, apabila perempuan mustahadah ingin berwudu, maka dia hendaknya membersihkan bekas darah, karena darah itu najis, ya. Darah itu najis. Kalau dia ingin berwudu, ya, maka sebisa mungkin dibersihkan dulu bekas darahnya, ya, sebelum berwudu. Wa in kana al-ghuslu yadur, tapi kalau misalkan dengan mencuci darah itu bisa berbahaya, ya, maka nggak perlu dicuci, cukup dikeringkan saja dengan kapas misalkan dan sebagainya. Dan saat itu perempuan yang istihadah belum diizinkan untuk menjamak sholatnya, karena belum berat, misalnya. Kenapa belum berat? Karena dia tidak diwajibkan untuk berwudu setiap masuk waktu, ya. Tapi dia itu berwudunya ketika ada pembatal-pembatal yang lain, ketika dia melakukan pembatal-pembatal yang lain seperti buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Dan tidak diwajibkan untuk membersihkan kemaluan yang kotor karena darah ketika itu
atau mengakibatkan sakit ya. Kalau kalau dengan membersihkan atau mencuci kemaluan agar bersih dari darah, tapi itu mengakibatkan sakit, ya maka jangan cuci ya. Cukup dikeringkan dengan kapas atau yang semisalnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu mandi junub ya. Mandi junub pengertiannya adalah, atau mandilah ya. Mandi itu pengertiannya adalah isti'malul ma fi jami'il badani ala sifatin makhsusah ya'ti bayanuha. Wad dalilu ala wujubihi qaulullahi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Mandi junub itu adalah menggunakan air yang yang diguyurkan atau yang dibasuhkan kepada seluruh badan dengan cara-cara tertentu. Itu mandi dalam pengertian itu. Menggunakan air untuk mengguyur atau membasuh seluruh badan dengan cara-cara tertentu. Kita akan jelaskan nanti bagaimana tata caranya ya. Dalil akan kewajiban mandi junub ini ya, atau mandi janabah adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub maka bersucilah. Bagaimana bersucinya? Bersucinya dengan mandi. Ini sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ada beberapa hal yang mewajibkan orang untuk mandi ya. Ada beberapa hal yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi. Bagi laki-laki dan juga perempuan tentunya yang pertama adalah keluarnya air mani dari tempat keluar air mani itu, baik dia laki-laki maupun perempuan ya. Dan keluarnya mani itu ada dalam dua keadaan ya. Keluarnya mani itu biasanya dalam salah satu dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan tersadar, ya, keadaan bangun, dan yang kedua dalam kondisi tidur. Dalam kondisi tidur juga terkadang mani keluar. Maka jika air mani keluar dalam kondisi sadar, ya, dalam kondisi tidak tidur, itu disyaratkan ya, untuk kemudian menjadi wajib seseorang mandi, disyaratkan adanya ladzah, kenikmatan di saat keluar. Dan jika air mani itu keluar tanpa ada kenikmatan, ya, tanpa disengaja, ya, tidak ada maksud untuk merasakan sesuatu yang nikmat, maka tidak wajib mandi. Ini kapan? Ketika dalam kondisi tidak tidur, ya, kondisi sadar. Misalkan air mani yang keluar dikarenakan sakit, atau memang ya dia tidak tahan karena sesuatu kondisi tertentu dan tidak merasakan apa-apa lalu keluar, maka itu juga tidak menjadi wajib mandi. Di saat kapan? Di saat tidak tidur. Baik, berikutnya adalah keadaan yang kedua, air mani keluar dalam kondisi seseorang tertidur. Jika air mani keluar dalam kondisi sedang tidur, ya biasa disebut dengan sedang mimpi basah, maka wajib mandi secara mutlak. Ya. Diwajibkan mandi secara mutlak. Apakah dia merasakan kelezatan atau tidak? Ya. Maka tetap harus mandi. Ya. Karena dia dalam kondisi tidur kan, dalam kondisi tidur, kalau bermimpi, entah apalah ya, pokoknya kalau dalam kondisi tidur, maka dia hendaknya jika bangun wajib mandi junub. Baik. Keadaan yang kedua, ketika seseorang masuk Islam, ya, orang kafir, jika masuk Islam maka diwajibkan mandi. Nabi SAW bersabda, memerintahkan Qais bin Asim ketika masuk Islam untuk mandi. Masuk Islam ya, demikian pula Nabi pernah memerintahkan sahabat yang bernama Sumamah bin Uthal untuk mandi ketika masuk
Islam. Soalnya pendapat yang rajih. Kemudian juga hal-hal yang mengharuskan mandi yang ketiga adalah haid dan nifas. Setelah selesai haid, selesai nifas, maka apa? Maka diwajibkan mandi. Allah berfirman, "Fa'ida tatahharna." Kalau mereka telah suci, ya, maksudnya kalau mereka telah orang-orang yang haid telah bersuci dengan mandi setelah selesai masa haidnya, maka Allah mengizinkan para suami untuk kembali mendatangi istri-istri mereka. Tatahharna di sini artinya apa? Mandi. Ya. Berikutnya kematian. Ya. Diwajibkan mandi atau dimandikan ya ketika seseorang meninggal atau wafat. Sebagaimana hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada ibu-ibu yang memandikan jasad putrinya untuk apa? Untuk dimandikan ya, kata Nabi, mandikan 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Hadis muttafaqun alaihi. Baik, tentu masih ada hal-hal yang lain ya. Insyaallah kita akan bahas nanti pada kajian khusus tentang ini insyaallah ya setelah masuk masa kuliah. Nah, kita akan bacakan yang terakhir ini adalah apa? Adalah tata cara mandi yang sempurna, yang mencakup yang wajib dan yang mustahab. Ya. Yang pertama adalah ya, ketika mandi ini perempuan hendaknya berniat, ya, berniat dalam hatinya mandi secara sempurna. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala karena Nabi alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ya, harus niat. Yang kedua, tasmiyah, ya, mengucapkan bismillah itu sunnah, ya. Tidak wajib, ya. Kalau dalam kamar mandi ya dalam hati aja ucapkannya, ya. Yang ketiga, ghuslul yadain 3 marrat, ya. Setelah mengucapkan bismillah cuci tangan 3 kali, ya, cuci tangannya 3 kali. Ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana dia pernah menceritakan bagaimana cara mandi Nabi alaihi salatu wasallam. Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala minal janabah ghasala yadayhi." Muttafaqun alaihi. Nabi alaihi salatu wasallam itu apabila mandi janabah dia mencuci tangannya. Hadis muttafaqun alaihi. Berikutnya setelah cuci tangan, ghuslul farj, ya, mencuci kemaluan. Ini sebagaimana hadis dari Maimunah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana cara Nabi alaihi salatu wasallam mandi. Apa kata Maimunah? Tsumma ghasala farjahu. Kemudian dia mencuci kemaluannya. Muttafaqun alaihi. Ya. Dan kotoran yang masih melekat pada kemaluan atau ya di sekitar kemaluan itu hendaknya dicuci dengan tangan kiri. Ya. Setelah itu, setelah membersihkan kemaluan dan di sekitar kemaluan ya dari kotoran, saat itu tadribu biyadiha al-ardha aw al-hayd marratain di hadis Maimunah, ya. Ini sunnah ya, disunahkan saat itu jika perempuan telah mencuci kemaluannya, dia hendaknya memukulkan tangannya, tentu bulan ringan saja ya, tidak kuat ya, ke tanah atau ke tembok 2-3 kali ya, karena Maimunah istri Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan bahwa Nabi itu ketika setelah membersihkan kemaluannya dengan tangan kirinya, lalu Nabi alaihi salatu wasallam memukulkan tangan tersebut ke dinding atau ke tanah sebanyak 2-3 kali ya. Ini untuk apa? Hadisnya muttafaqun alaihi. Ini untuk menghilangkan kotoran yang masih melekat di tangan ya. Atau ya, kalau tidak dengan memukul tanah atau memukul dinding ya cukup dengan sabun saja, insyaallah sudah bersih. Berikutnya adalah setelah itu tatawaddo, ya, perempuan berwudu sebagaimana wudu mau salat. Ya, sebagaimana wudu mau salat. Apakah dalam wudu itu sekaligus mencuci kaki atau cuci kakinya diakhirkan?
itu semua kedua-duanya boleh. Ya. Kedua-duanya boleh. Berwudu, semuanya seperti wudu sholat sampai tangan, kepala, kaki. Sampai kaki pun juga dicuci ya, dibasuh. Jadi ada juga contoh bahwa untuk cuci kakinya itu nanti diakhirkan ya setelah selesai semuanya. Baik, setelah selesai ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah." Nabi alaihi salatu wasallam itu setelah tadi ya melakukan cuci tangan, membersihkan kemaluan, ya. Nabi kemudian berwudu. Ya, sebagaimana wudunya ketika akan sholat. Berikutnya adalah ghuslur ra'si was sunnah fi dzalik ya. Mencuci atau menyiram kepala ya. Dan bagi perempuan hendaknya apa? Menyela-nyela ya, menyela-nyela dengan jarinya rambutnya ya. Perempuan menyela-nyela rambutnya dengan jarinya sampai apa? Sampai diupayakan air tersebut mengenai seluruh kulit kepalanya ya. Ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma yukhallil biyadihi sya'rahu hatta yadhunna annahu qad arwa bisyatah." Ya. Nabi itu kemudian menyela-nyela rambutnya sampai ya Nabi memperkirakan bahwa dia sudah membasahi kulit kepala itu. Muttafaqun alaihi. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah juga menekan-nekan ya. Menekan-nekan, memijat ringan itu ya, dijat secara ringan. Apa yang ditekan-tekan itu? Tsumma tasubbu ala ra'siha fatadlikuhu dalkan syadidan ya. Di mana Aisyah mengatakan bahwa Aisyah itu ya, menekan-nekan kepalanya ya. Kalau kita kayak keramas lah gitu ya. Keramas ditekan, digosok sambil ditekan dengan tekanan yang agak kuat ya. Dibersihin. Berikutnya yang ketiga, setelah kepala disiram dan ditekan-tekan ya, digosok-gosok ya, ditekan-tekan, dijat ya. Tabda bisyaqqihal ayman, lalu dibasuhlah atau disiramlah bagian yang kanan dulu. Ya, bagian yang kanan dari tubuh, tsummal aisar, kemudian bagian yang kiri. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata bahwa Nabi alaihi salatu wasallam apabila mandi dikatakan junub, dia kemudian meminta agar dibawakan air ya. Fa akhadha bi kaffihi ya, Nabi kemudian mengambil dengan kedua tangannya lalu menciduk dengan kedua tangan itu dan menuangkannya atau menyiramkannya pada bagian kanan dulu, kemudian bagian yang kiri. Faqala bihi ma ra'sahu. Kemudian ya juga dengan kedua dengan cidukan itu Nabi kemudian menyiram kepalanya. Setelah itu baru kemudian silahkan kita guyur. Secukupnya tentunya, jangan berlebihan ya. Kita guyur badan kita, kepala kita secara menyeluruh ya, dengan air. Setelah semua selesai ya, karena semua sudah bagian-bagian yang mungkin nggak terkena air segera dipastikan dia juga kena air ya, seperti yang di bawah sini ini kadang nggak kena air ya. Ketiak juga kadang tidak kena air, ketiak ya. Di bagian bawah persendian lutut itu kadang-kadang nggak kena air, itu pastikan kena air semuanya ya, terguyur semua. Nah, setelah itu baru Nabi kemudian pindah sedikit dari posisi dia berdiri ya, dari posisi sebelumnya bergeser ke tempat yang baru lalu menyiram kaki. Ini penjelasannya ada dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah bin Al-Harits radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menceritakan secara detail bagaimana cara mandi Nabi alaihi salatu wasallam yang sempurna. Baik, itu cara mandi yang sempurna. Sekarang ada cara mandi yang cukup. Ya. Ada cara mandi yang cukup. Maksudnya apa cukup? Ya, nggak harus seperti tadi yang kita bacakan, tapi kalau ini dikerjakan maka sudah sah mandinya, mandi junubnya. Bagaimana itu? Pertama, niat mandi janabah. Yang kedua, dia mengemakkan seluruh tubuhnya dengan air, ya, kepala semua ya, dan berkumur-kumur serta menghirup air dengan hidung ya. Nah, perlu
ditumpahkan, maka ini sudah apa? Sudah mencakup mandi yang sempurna yang insya Allah sah ya. Meskipun tadi tidak harus karena dulu, tidak harus mandi dulu, tidak harus berwudu ya. Jadi kalau dia sudah niat dan dia guyur semua badannya, semua yang nggak ada yang nggak kena, semua kena ya, maka ini sudah cukup ya. Meskipun dia kelepasan fadilah mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik, ada perbedaan antara mandi junub dan mandi dari haid. Yang pertama, mandi junub itu ya, kalau mandi junub disunnahkan perempuan untuk berwudu sebelum mandi dengan cara yang tadi disebutkan ya. Jadi kalau mandi junub, perempuan disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum mandi dengan cara yang disebutkan tadi. Adapun haid, orang haid ya, atau orang yang sedang nifas, maka tidak ada hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Bagi perempuan disunnahkan untuk membuka ikatan kepangnya itu ya, dibuka semua. Ketika kapan? Ketika mandi haid ya, atau ketika mandi karena haid. Namun kalau mandi junub ya, perempuan tidak diharuskan membuka ikatan kuncirannya itu ya. Maaf tadi kunciran maksud saya ya. Tidak harus dibuka kalau untuk mandi junub. Tapi kalau mandi haid harus dibuka. Ya. Yang ketiga, anna ghuslal haid yustahabbu an yakuna bima'in. Yang ketiga bahwa orang yang mandi karena selesai haid itu disunnahkan untuk menggunakan air dan sidr. Ya. Dianjurkan untuk menggunakan sidr, daun bidara. Dan menggunakan sidr ya, atau menggunakan daun bidara itu dianjurkan sekali di saat mandi dari haid, berbeda dengan kalau mandi dari janabah. Mandi dari junub itu tidak harus menggunakan sidr. Yang keempat, bahwa perempuan yang mandi bersuci setelah haid itu disunahkan untuk di dalam mandinya itu menggunakan wangi-wangian ya. Saya bacakan ini fi khirqatin aw qutnatin wa nahwiha yatba bihi majarid dam. Dan kemudian wangi-wangian itu dikhususkan untuk di tempat-tempat, di titik-titik yang biasa dilalui oleh darah haid ya, dibersihkan sebersih mungkin. Ya. Baik, berikutnya ini ada pendapat dari jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama bahwa perempuan yang mandi karena haid ya, karena sudah selesai haid itu disunnahkan untuk menggunakan misk, wangi-wangian miski, minyak misik ya. Berbeda dengan mandi junub atau mandi nifas ya. Berbeda dengan mandi junub ya. Adapun nifas juga kayak haid ya. Dianjurkan untuk menggunakan sesuatu yang wangi, yang itu dikhususkan untuk membersihkan bagian-bagian yang dilewati oleh darah haid. Baik, saya kira ini ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tentu masih banyak hal yang para ulama jelaskan terkait bagaimana cara mandi, bagaimana adab-adab mandi, baik itu mandi janabah atau mandi haid ya. Ya, ini kita akan teruskan insyaallah nanti setelah para mahasiswa bergabung di kampus TIS Hidayatullah. Nanti akan ada ustadz khusus yang menyampaikan materi ini untuk dikaji lebih dalam lagi insyaallah. Dan saya berharap mudah-mudahan ini diseriusi karena ini penting terkait dengan posisi taharah sebagai syarat sah salat. Ya, penting dari sisi ini. Dan
juga terlihat semakin penting ketika ternyata banyak orang yang tidak mengerti ya, atau malas untuk mengerti, maka kita berkewajiban untuk menyampaikannya kepada yang belum mengerti agar fadilah ya, agar keutamaan dari mandi suci itu benar-benar kemudian nanti akan menjadi sesuatu yang bernilai maka Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah berusaha maksimal menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada-Nya. Demikian dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.